Halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi para sahabat Klik Cinema TV dimanapun kita berada. Terima kasih sudah bergabung dengan Mimin dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah sebuah film yang berjudul Real Deal Jala. Bagi Mimin, film romansa yang diperankan oleh Sarwanan dan Nitsya Menon ini sangat recommended untuk ditonton. Karena itu tanpa basa-basi, kita masuk saja ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan diperkenalkan seorang pria bernama Raja Ram, kita panggil saja Ram. Ia merupakan mantan pelari tersukses yang selalu memotivasi para atlet untuk meraih kemenangan. Ram memiliki seorang putri bernama Parvati yang bekerja di sebuah stasiun radio. Di kesempatan itu, ketika dalam perjalanan pulang, secara kebetulan Ram mendengar sebuah lagu dari radio yang kemudian membuka kenangan masa lalunya saat masih kuliah. Di mana diceritakan bahwa di kala itu Ram hanya tinggal berdua dengan ibunya di sebuah rumah tepi pantai lantaran sang ayah telah meninggal dunia. Ibu Ram hanyalah seorang guru musik yang membuka kursus pelatihan di rumah mereka. Akan tetapi dari penghasilan itu sangatlah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, apalagi untuk pendidikan Ram. Oleh karena itu Ram ingin berhenti kuliah dan menekuni cita-citanya sebagai seorang pelari. Namun ibu menolak, sembari meminta Ram tak usah memikirkan masalah keuangan karena ibulah yang harus bertanggung jawab. Meskipun terhimpit masalah keuangan, Ram tetap semangat berlatih. Bahkan ia harus menguburkan dalam-dalam keinginannya untuk membeli sepatu olahraga. Singkat cerita, di pagi itu ada perlombaan lari tingkat perguruan tinggi. Sebelum perlombaan dimulai, sedikit terjadi perdebatan antara Ram dan Surya sang pelatih karena Ram tidak memiliki sepatu. Melihat itu, ada dua orang wanita yang salah satunya berkerudung hitam justru tertawa sehingga membuat Ram menjadi marah. Akan tetapi kemarahan Ram seakan tak berarti ketika ia melihat senyum indah gadis cantik berkerudung hitam bernama Nazira. Tanpa alas kaki, Ram memulai perlombaan pertama dalam karirnya. Setelah beberapa putaran, kaki Ram terluka karena menginjak sebuah kerikil. Meskipun begitu, Ram tak pantang menyerah dan akhirnya ia berhasil menjuarai perlombaan tersebut. Beberapa saat setelah itu, Nazira yang mengetahui kaki Ram terluka lalu meminta Jyoti sahabatnya memberikan sapu tangan kepada Ram untuk mengelap lukanya. Sontak saja Ram sangat terpesona sambil menanyakan nama gadis itu. Akan tetapi Nazira justru pergi berlalu. Di rumah ketika ibu sedang mengobati kaki Ram yang terluka, Ram justru bercanda kalau ia tidak merasa sakit karena telah menjadi pemenang. Dengan sedikit pukulan gemas, ibu berkata kalau ia juga pernah merasakan hal yang sama. Karena heran, Ram lalu bertanya, kapan ibu menjadi pemenang? Jawab ibu, menjelang kamu dilahirkan, hidup ibu terasa seperti neraka. Namun ketika melihatmu lahir, ibu lupa semua rasa sakit dan hanya ada senyum kemenangan. Mendengar itu, Ram langsung memberikan medali kejuaraannya dan berjanji akan berjuang di level nasional. Di sisi lain, Nazira yang penasaran lalu mencari tahu tentang Ram lewat Jyoti. Jyoti menjelaskan kalau Ram beragama Hindu dan kini ia hanya tinggal berdua dengan ibunya. Mendengar itu, Nazira merasa terharu dan berpikir mungkin alasan ekonomilah yang menyebabkan Ram tidak mampu membeli sepatu. Setelah mengetahui cerita dari sahabatnya, Nazira memutuskan ke rumah Ram. Meskipun saling bersalaman, Ram tidak mengetahui kalau gadis itulah yang membuatnya jatuh hati. Setelah memperkenalkan diri dengan nama Khanam, Nazira sempat berpikir kalau dirinya akan ditolak untuk bergabung karena ia seorang muslim. Namun dengan senyum, Ibu Ram berkata bahwa musik butuh hati dan bukan agama, sembari mempersilakan Nazira menyanyikan sebuah lagu. Sebelum pulang, Nazira memberikan sejumlah uang sebagai tanda bergabungnya dia dalam kelompok tersebut. Melihat itu, Ibu Ram sangat terharu dan hanya mengambil setengah uang yang diberikan. Esok hari Ram ke kampus dan ia seakan terpercaya diminta ke panggung untuk menerima sebuah penghargaan. Dari kejauhan ia melihat Nazira, gadis berkerudung hitam, yang membuatnya mulai tak tenang.
Dalam kebahagiaan, Ram diminta tanda tangan oleh seorang pria. Tanpa ragu, Ram lalu menandatanganinya. Nah, disitulah Ram sangat bahagia setelah diberitahu kalau semua ini atas permintaan si gadis berkerudung hitam. Seketika itu juga Ram langsung mengejarnya, akan tetapi Nazira keburu pergi menjauh. Surya, sang pelatih yang mengetahuinya, hanya tersenyum lalu mengajak Ram ke toko sepatu. Namun keinginan Ram memiliki sepatu tersebut harus pupus karena harganya melebihi gaji bulanan Surya. Kemudian Surya bersama Ram ke sebuah tempat tongkrongan dan memperkenalkan Ram kepada seorang pria, kita sebut saja Om Robi. Di tempat lain di hadapan Jyoti, Nazira mencurahkan kekagumannya kepada Ram. Meskipun berbeda keyakinan, Nazira tak peduli, tetapi ia juga tak mau Ram mengetahui perasaannya. Hal yang sama juga disampaikan Ram kepada sang ibu bahwa ia mengagumi seorang gadis muslim. Akan tetapi sampai saat ini dia belum mengetahui baik nama maupun wajah si gadis tersebut. Di suatu kesempatan Nazira pergi ke rumah Ram dan ia mendapatkan ibunya Ram sedang duduk sendiri. Nazira diberitahu bahwa Ram pergi ke toko sepatu. Ia berencana menggadaikan medali emasnya hanya untuk membeli sepatu. Beberapa saat kemudian Ram tiba-tiba dihampiri oleh Jyoti sambil memberikan sejumlah uang. Melihat itu Ram langsung menolak. Namun Jyoti tanpa sadar mengatakan kalau uang ini adalah pemberian dari Nazira. Nazira, tum khud hi aakar de do. Ram berkata bahwa dia akan menerima uang itu hanya jika Nazira mau menunjukkan wajahnya. Akan tetapi karena Nazira tetap menolak, maka Ram memberikan medalinya sebagai imbalan. Keesokan hari di kampus, Jyoti menghampiri Ram untuk menyampaikan kalau Nazira ingin bertemu dengannya. Tak butuh waktu lama, Ram langsung pergi ke sana. Tanpa banyak kata, Nazira memberikan selembar kertas lalu pergi meninggalkan Ram. Kertas itu berisi pemberitahuan tentang Ram yang terpilih untuk mengikuti perlombaan lari di tingkat nasional. Ternyata semua ini merupakan ide dari sang pelatih yang mengetahui hubungan mereka. Karena saking bahagianya, Ram kembali menemui Nazira. Ia mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan Nazira selama ini, sambil memohon Nazira menunjukkan wajahnya. Meskipun terus diminta, Nazira tetap tak mau menunjukkan wajahnya. Kini tibalah saatnya Ram pergi sendirian ke Delhi untuk mengikuti kompetisi tersebut. Saat diberi nasihat oleh ibu dan sang pelatih, Ram terlihat sangat gelisah lantaran Nazira tak kunjung datang. Situasi itu membuat ibu dan sang pelatih hanya bisa tersenyum. Namun ketika kereta api perlahan mulai meninggalkan stasiun, inilah yang ia lihat. Singkat cerita, Ram sudah tiba di New Delhi dan tengah bersiap untuk mengikuti perlombaan. Di sisi lain ibu Ram, sang pelatih dan juga Nazira serta beberapa yang lain sedang menonton melalui layar televisi. Detik-detik sebelum perlombaan dimulai, mereka semua terlihat sangat tegang. Namun kecemasan mereka langsung dibayar tuntas dengan penampilan Ram yang berhasil memenangkan perlombaan tersebut. Ibu Ram tak kuasa menahan tangis kegembiraan sehingga ia pergi mengambil foto almarhum suaminya lalu menciumnya. Beberapa saat setelah itu terlihat Nazira dan ibu Ram sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatu menanti kedatangan Ram. Dalam nada candaan, Nazira berkata mengapa ibu ingin menantu yang lain dan tak mau menikahkan aku dengan putramu. Namun tanpa Nazira sadari, ibu Ram telah mengetahui segalanya tentang Nazira. Nazira, Khanum, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? Ternyata Ram telah menceritakan semuanya kepada ibu dan kini tak ada lagi yang bisa dirahasiakan oleh Nazira. Sontak saja Nazira sangat kaget serentak bahagia. Terlebih saat ibu berkata bahwa ketika Ram pulang memberiku hadiah, maka akan kuperlihatkan kepadanya calon menantuku. Tak lama berselang terdengar teriakan begitu banyak orang yang menyambut kedatangan Ram. Dalam kebahagiaan itu, Ram langsung mengalungkan medalinya kepada ibu lalu bertanya tentang makanan kesukaannya. Ketika diberitahu kalau makanan berada di kamar, Ram seakan terpercaya dan langsung berlari ke sana. Ya Nazira Khan. Sialnya mereka justru dikejutkan oleh Jyoti yang tiba-tiba memanggil Nazira karena paman sedang mencarinya. Lantas Nazira langsung pergi sembari memberi isyarat tempat mereka akan bertemu setelah ini. Singkat cerita, terlihat Ram sedang menunggu Nazira di tepi pantai seperti yang telah dijanjikan.
Setelah beberapa saat menunggu, dari kejauhan terlihat seorang pria berlari menghampiri Ram untuk memintanya segera pulang. Tentu saja Ram menolak. Lantas pria itu berkata, seakan tak percaya, Ram langsung berlari menuju ke rumah. Dan benar saja ia melihat begitu banyak orang, sementara sang ibu tercinta sudah terbaring kaku. Sejenak Ram mengingat kembali cinta dan kasih sayang ibu, dan ia pun akhirnya ikhlas menerima semua kenyataan pahit ini. Dalam kesedihan, Ram bersama warga mengantar mendiang ibu untuk dikremasi. Namun ketika dalam perjalanan, inilah yang terlihat. Nah, itulah kisah masa lalu Ram yang masih menjadi misteri meskipun telah sekian tahun lamanya. Di kesempatan itu, Ram mengungkapkan bahwa ada 3 cinta dalam hidupnya, yakni aku mencintai ibu, aku mencintai lari, dan aku mencintai gadis itu. Namun kini cintaku yang tersisa hanyalah lari, karena di saat yang bersamaan ibu dan gadis itu pergi meninggalkanku, sembari memegang selembar surat dari Nazira. Kemudian kita diarahkan ke kehidupan Nazira saat ini, tepatnya di negara Malaysia, di mana Nazira kini mengurus perusahaan ayahnya. Diketahui Nazira juga mempunyai seorang anak bernama Mehak yang selalu gagal dalam dunia percintaan. Melihat kehidupan Mehak yang sangat memprihatinkan membuat Nazira menjadi putus asa, sehingga ia meminta Mehak pindah kuliah di India. Tentu saja Mehak menolak sambil mengungkit kegagalan kisah cinta antara ibunya dan Raja Ram. Dengan perkataan itu, Nazira kembali mengenang saat-saat sebuah peristiwa menerpa hidupnya, di mana ketika ia dipanggil Jyoti ke rumah, Nazira diberitahu oleh sang paman kalau ayahnya bernama Nasar mengalami kecelakaan, sehingga mereka harus segera ke Malaysia. Kini Nazira sangat dilema antara ke Malaysia atau menepati janjinya untuk bertemu dengan Ram. Namun karena desakan sang paman, Nazira berusaha menghubungi Om Robi agar bisa berbicara dengan Ram. Akan tetapi selama itu juga panggilannya tak pernah diangkat, sehingga ia pun terpaksa pergi tanpa pamit. Namun ketika dalam perjalanan menuju ke bandara, Nazira baru mengetahui kalau ibunya Ram telah meninggal dunia. Setelah sampai di Malaysia, Nazira sangat kaget karena nazar ayahnya baik-baik saja dan tidak seperti yang diceritakan. Ternyata semua ini sudah direncanakan setelah Nazar tahu putrinya memiliki hubungan dengan Ram, pria beragama Hindu. Nazar menyarankan Nazira melupakan Ram demi nama baik dan kehormatan keluarga. Tentu saja Nazira sangat terpukul. Ia mengatakan bahwa jika ayah memaksa untuk menjodohkannya dengan pria lain, maka di saat yang bersamaan ayah tak akan melihatnya lagi. Mendengar itu ayah sangat bersedih dan meminta maaf, sembari memberikan kebebasan Nazira untuk menentukan pilihannya. Setelah berkata demikian, inilah yang terjadi. Jauh cakar suara burung. Beberapa hari setelah kematian sang ayah, ibu meminta Nazira menyiapkan diri karena mereka akan pindah dan menetap di India. Ibu juga berharap Nazira mengabari Ram soal kedatangannya dan mengenai hubungan mereka. Nazira hanya terdiam lalu meminta ibunya mengambil pulpen dan secari kertas. Setelah menulis surat untuk Ram, ia meminta ibu membacanya. Dari surat itu, Nazira mengatakan bahwa tak ada cinta yang lebih besar dari cinta anak kepada kedua orang tuanya. Minta maaf karena di saat kamu membaca surat ini, aku mau menikah dengan pria lain. Sehingga tolong lupakan aku dan nikahilah gadis lain yang mencintaimu. Ibu yang tak menyangka lalu bertanya, jika itu adalah keputusanmu, mengapa tidak dari dahulu sebelum ayah mengakhiri hidupnya karena bertentangan dengan pilihanmu? Jawab Nazira bahwa semua ini telah dia putuskan setelah nasib menimpa ayah. Karena itu ia tak ingin menyakiti hati ayah untuk yang kedua kalinya. Mendengar itu, ibu beri inisiatif menjodohkan Nazira dengan pria yang seiman. Namun Nazira menolak. Ia mengatakan bahwa meskipun aku tidak menikah dengan Ram, tetapi tetap kuanggap Ram sebagai suamiku. Karena itu meskipun aku dijodohkan, hati dan cinta ini hanya untuk Ram. Sejak saat itu Nazira lebih memilih menyendiri dari keramaian. Bayangan akan cinta dan kedekatannya dengan Ram seakan tak pernah pupus. Hingga di hari itu Nazira dikejutkan dengan seorang anak gadis yang mengajaknya bermain bola. Setelah tahu latar belakang si gadis kecil itu, tergeraklah hati Nazira untuk mengadopsinya. Dan itulah Mehak, gadis yang kini sudah ia anggap sebagai anaknya.
Setelah mendengar cerita tersebut, Mehak baru menyadari alasan mengapa ibunya tak mau menikah. Ia juga percaya bahwa Ram kini belum menikah dan masih menunggu Nazira. Oleh karena itu, untuk membuktikan perkataannya, Mehak meminta mereka ke India hanya sekedar memastikan situasi Ram saat ini. Atas desakan Mehak, mereka akhirnya pergi ke India. Setelah sampai di bandara, mereka melanjutkan perjalanan. Dan tanpa tak terduga tepat di lampu merah, mobil milik Ram berada di samping mobil yang ditumpangi Nazira. Namun mereka terhalang oleh seorang pria penjual balon. Di hotel setelah bersiap diri, Mehak sangat kagum melihat aura kecantikan yang terpancar dari wajah ibunya. Meskipun bukan ibu kandung, Mehak sangat bersyukur memiliki ibu secantik Nazira. Dalam perjalanan menuju ke rumahnya Ram, Nazira terlihat sangat tegang. Dan hal itu diketahui oleh Mehak yang berusaha menenangkan ibunya. Setelah sampai, Nazira bertanya kepada seorang pria. Namun pria itu mengatakan kalau Ram telah pindah ke Sita Madara. Setelah mengetahui alamatnya, Nazira langsung bergegas ke sana. Dari jalan terlihat begitu megahnya rumah milik Ram dan Nazira tampak kagum melihatnya. Ketika menekan bel pintu rumah, ada seorang wanita keluar menyapa mereka. Wanita itu mengatakan kalau Raja Ram sedang mengikuti suatu acara di sebuah hotel sambil meminta mereka masuk. Awalnya obrolan mereka terlihat sangat santai. Namun ketika wanita itu memanggil Raja Ram dengan sebutan Pak, Nazira langsung berdiri dan hendak pamit. Untungnya wanita itu kembali berkata kalau dia bukanlah istri dari Raja Ram, melainkan seorang desainer rumah dan saat ini hendak menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tertunda. Akan tetapi saat mendengar kalau Ram memiliki seorang anak bernama Parvati yang kini bekerja di sebuah stasiun radio, mata Nazira langsung merah seakan mau menangis. Tanpa banyak tanya, Nazira langsung pamit pergi. Ternyata mereka menuju ke tempat di mana Ram menghadiri sebuah acara. Nah, disitulah untuk sekian lamanya Nazira melihat Ram sang kekasih hati. Ram. Wah, itu pohon good looking ya, Mom? Mehak yang penasaran terus memaksa Nazira untuk bertemu dengan Ram. Sebelum dipertemukan, Ram keburu dipanggil oleh seorang pria. Akan tetapi tanpa Ram sadari ada sesuatu yang jatuh dari saku bajunya. Setelah bersalaman, Ram baru sadar kalau ada yang telah hilang dan ia terlihat sangat gelisah. Ternyata yang dicari Ram adalah sapu tangan yang pernah diberikan oleh Nazira sewaktu kakinya terluka. Sementara itu, sapu tangan tersebut kini telah berada di tangannya Nazira. Lantas Mehak mengambil sapu tangan itu lalu memberikannya kepada Ram. Mehak pura-pura bertanya, apa pentingnya benda itu bagimu? Jawab Ram, ini adalah bagian dari hidupku. Dan jika kamu mau mengetahuinya, maka aku akan menceritakan padamu. Kemudian di hadapan Nazira, Mehak mengungkapkan rasa kekagumannya atas perjalanan kisah cinta ibunya. Sehingga ia memohon agar mereka pergi bertemu dengan Ram di rumahnya. Akan tetapi Nazira menolak sambil meminta Mehak membiarkannya menyendiri untuk beberapa saat. Esok pagi terlihat Nazira sedang mengemas barang-barangnya untuk kembali ke Malaysia. Sementara Mehak masih saja memaksa ibunya untuk bertemu dengan Ram. Karena dari cerita yang ia dengar, Ram masih sangat mencintai ibunya. Meskipun terus didesak, Nazira tetap menolak. Begitupun ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju ke bandara. Entah apa yang dipikirkan, Nazira tiba-tiba saja mengingat Parvati, putrinya Ram. Lalu meminta sang sopir mengantar mereka ke kantor tempat Parvati bekerja. Di hadapan Parvati, Nazira mengatakan kalau ia merupakan sahabat dari Raja Ram ketika masih kuliah. Namun anehnya, Nazira justru memperkenalkan diri dengan nama Alifa. Mendengar nama itu, Parvati langsung mengingat kalau ayahnya pernah bercerita bahwa dahulu ia memiliki seorang kekasih beragama Islam. Akan tetapi kekasihnya itu pergi meninggalkannya, yang membuat ayah masih bersedih sampai saat ini. Seakan tak percaya, Nazira kembali bertanya, siapa nama ibumu? Ketika hendak menjawab, tiba-tiba teleponnya berdering dan Parvati hanya menunjukkan foto ibunya, lalu pergi menerima panggilan dari Ram. Nah, dengan foto itu, Nazira sangat terpukul karena ternyata ibunya Parvati merupakan sahabat dekatnya sewaktu kuliah bernama Jyoti. Tanpa memberitahu kebenarannya, Nazira langsung pamit pergi. Ketika berada di luar, Nazira menyerahkan sebuah hadiah untuk diberikan kepada Ram. Mendengar itu, Parvati memohon Nazira menunggu beberapa saat lagi karena ayahnya sedang dalam perjalanan. Namun Nazira beralasan kalau ia takut ketinggalan pesawat. Setelah beberapa detik meninggalkan tempat itu, datanglah Ram untuk menjemput Parvati.
Karena keasikan menelpon, Parvati lupa memberitahu kepada ayahnya. Di sisi lain, meskipun sakit, Nazira berusaha menerima kenyataan karena ia sadar tak bisa mempersalahkan Ram atas semua kebenaran ini. Lantaran dia sendirilah yang menulis surat untuk meminta Ram menikah dengan gadis lain. Setelah mendengar semua pengakuan ibunya, Mehak memutuskan tak mau pulang ke Malaysia dan ingin melanjutkan kuliah di India. Ketika tiba di rumah, Parvati masih saja sibuk menelpon. Sementara itu, terlihat Ram memegang sebuah kotak lalu bertanya. Lantas Parvati baru sadar dan meminta maaf. Ia berkata kalau kotak itu merupakan pemberian dari sahabat ayah bernama Alifah, seorang wanita muslim yang saat ini menuju ke bandara. Ketika membuka kotak tersebut, Ram sangat terkejut setelah melihat sebuah medali dan pikirannya langsung tertuju kepada Nazira. Sejenak Ram mempersalahkan Parvati karena tidak segera memberitahu padanya. Sebelum Parvati menjawab, Ram segera pergi menuju ke bandara. Di sisi lain, Nazira yang baru tiba di bandara langsung menelpon seseorang untuk meminta bantuan mengurus keperluan Mehak yang ingin kuliah di India. Sementara itu Mehak tetap saja merengek. Ia memaksa ibu agar terlebih dahulu bertemu Ram sebelum kembali ke Malaysia. Dengan tegar Nazira berkata bahwa mulai saat ini tak ada yang perlu disesalkan. Dan sambil memberikan pelukan, Nazira berjalan masuk. Namun tiba-tiba, Hei, Nazira! ya, wanita itu ternyata Jyoti, sahabat Nazira sewaktu masih kuliah. Entah karena cemburu, Nazira hanya menjawab seadanya ketika ditanya oleh Jyoti. Ternyata sampai detik ini Jyoti tak sekalipun mendengar peristiwa yang dialami oleh Nazira. Sehingga ia pun tak segan-segan mempersalahkan Nazira yang tega meninggalkan Ram. Di kesempatan itu Jyoti mengakui kalau Parvati merupakan anak kandungnya, tetapi ia belum menikah. Mendengar itu Nazira semakin tak percaya karena yang ia tahu Ram bukan tipe pria seperti itu. Alhasil Jyoti mengungkapkan sebuah kebenaran kalau memang Parvati adalah anak kandungnya, namun Ram bukanlah suaminya. Lantas Jyoti lalu bercerita bahwa ayah kandung Parvati bernama Sinu. Hubungan mereka kandas sebelum menikah dan karena itu ia sangat tertekan terlebih ketika ayah mengusirnya dari rumah. Untung saja seorang pria yang baik hati bernama Raja Ram yang bersedia menampungnya. Setelah lahiran, Ram sendirilah yang meminta gadis itu diberi nama Parvati yang tidak lain merupakan nama dari almarhumah ibunya Ram. Dan Ram sendiri juga tak berkeberatan ketika Parvati memanggilnya ayah. Selain itu sampai saat ini Ram tak mau menikah dengan wanita manapun karena ia masih sangat mencintaimu. Sementara itu di dekat pintu bandara terlihat Ram sedang meminta agar ia diperkenankan masuk. Tak lama berselang Ram dikejutkan dengan panggilan dari Mehak yang tahu kalau Ram sedang mencari ibunya. Agar mereka bisa dipertemukan, Mehak berkata jujur kalau memang Nazira adalah ibuku tetapi bukan ibu kandungku karena aku hanya dibesarkan olehnya. Mendengar itu Ram langsung menerobos masuk. Sementara Nazira yang mendengar kebenaran dari Jyoti langsung berlari. Dan inilah yang terjadi. Dengan demikian berakhirlah cerita film Real Dil Jala. Sebelum ditutup, terima kasih untuk teman-teman yang bertahan sampai sejauh ini. Dan terakhir, mohon tinggalkan jejak sebelum pergi. Sekian, terima kasih dan bye.